bergabung dalam ibadah hari ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online hari ini. Nah, apa kabarnya teman-teman semuanya? Saya berdoa dimanapun kita berada, semua dalam keadaan yang baik. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, dalam 1 bulan ini, di bulan Mei, kita akan bahas yang namanya tentang teachable. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang willingness to admit, di mana kita harus mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Sebelum memulai ibadah hari ini, saya akan bawakan satu ayat. Mari kita buka ayatnya sama-sama di Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita baca ini secara bersama-sama dalam hitungan 1, 2, dan 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ayat yang barusan kita baca ini adalah ayat memory verse selama 1 minggu ini. Mari kita hafalkan sama-sama ayat ini selama 1 minggu ke depan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan berikan informasi penting mengenai GC, seputar GC. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang informasi GC, teman-teman bisa hubungin mentor-mentor masing-masing, atau teman-teman bisa juga melihat infonya di Instagram GC Wongkito. Nah, untuk teman-teman yang punya kerinduan untuk mau didoakan, teman-teman bisa direct message ke Instagram GC Wongkito. Kita akan sediakan waktu kita untuk kita berdoa bersama-sama untuk setiap pokok-pokok doa yang masuk ke dalam Instagram GC Wongkito. Untuk teman-teman juga yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui rekening GBI MPI Palembang. Oke, teman-teman, kita hari ini akan dilayani oleh Bang Jordan atau Ko Jordan. Selamat menikmati ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keadaan apapun yang kami alami saat ini. Kami mau katakan bahwa semuanya baik Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah penyertaan Tuhan terus menyertai langkah hidup kami, dan berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti dari setiap pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ajar kami untuk punya hati yang mau memberi Tuhan, dan mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, Tuhan. Kami hadir Bapa. Kami sama-sama datang menyembah Engkau Bapa. Mari teman-teman, siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Yesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya hamba di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Yes Tuhan, Engkau segalanya buat kami Bapa. Mari sama-sama dari awal katakan,
di hatiku, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Yes, Tuhan. Kau segalanya buat kami, Bapa. Kau alasan kami hidup, Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, Bapa, yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Ayo teman-teman, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kita bawa setiap pujian syukur kita sama Tuhan. Kita angkat setiap doa kita sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan selalu ada dimanapun kalian berada. Mari sama-sama nyembah Tuhan. Yes, Bapa. Oh, Jesus, we worship you, Lord. Ku sembah Kau, Bapa. Yesus, ku puji, ku sembah Engkau selamanya.
akan selalu ada buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih buat setiap jamahan-Mu buat kami, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan isi hati-Mu, Bapa, berikanlah kami roh hikmat, mengerti Tuhan, agar kami mudah mengerti setiap dari isi hati-Mu, Bapa. Biarlah dari firman-Mu itu, Tuhan, ada berkat yang kami terima. Yes. Pada siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Wah, udah lama ya rasanya kita nggak kumpul bareng di ibadah JC. Tapi saya percaya dan yakin di tengah kondisi seperti ini kita tetap punya kerinduan untuk mau terus dekat dengan Tuhan. Amin. Oke, langsung saja di kesempatan pada hari ini saya mau share sedikit firman Tuhan yang berjudul Willingness to Admit, yang artinya bersedia untuk mengakui kelemahan atau kekurangan. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi setiap manusia itu punya kelemahan di dalam diri mereka. Sebab tidak ada orang yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Orang pertama yang tahu kekurangan dan kelemahan dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bahkan kita pun harus mengerti dan tahu setiap kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Salah satu masalah dalam diri seseorang yang tidak pernah berubah adalah saat dia tidak sadar akan kekurangan atau kelemahannya. Di saat kita tidak sadar atas kelemahan dan kekurangan kita, itu akan membuat kita sangat sulit untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Menyadari kelemahan dan kekurangan diri sendiri sudah seharusnya kita lakukan di setiap kehidupan kita. Ya, dengan menyadari kelemahan dan kekurangan kita sendiri, itu akan membuat tumbuh rasa bahwa masih banyak hal pada diri kita yang harus kita perbaiki dan harus kita tingkatkan. Namun kenyataannya kebanyakan orang itu lebih suka melihat kekurangan dan kelemahan orang lain daripada diri sendiri. Bahkan mungkin banyak orang tidak mau menyadari atau melihat kelemahan kekurangannya, karena menurut mereka ketika mereka melihat atau menyadari kekurangan dan kelemahan mereka, itu akan membuat rasa kecewa, timbul rasa malu, ataupun timbul rasa tidak senang dalam diri mereka. Nah, teman-teman harus tahu, seringkali iblis menggunakan kelemahan kita untuk mengintimidasi kita. Ya, bahkan juga membuat kita merasa tidak berharga ataupun tidak berguna. Dan bahkan iblis juga bisa menggunakan kelemahan kita untuk terjebak di dalam dosa. Nah, sebagai anak Tuhan yang percaya, kita harus berani mengakui setiap kelemahan, kekurangan, kesalahan kita, dan kita siap untuk memperbaikinya. Mengapa penting bagi kita untuk mengakui kelemahan dan kekurangan kita? Yang pertama, itu supaya kita sadar akan kekurangan dan kelemahan kita. Dengan begitu, kita bisa mengintrospeksi diri kita agar membuat kita terus mau belajar untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Nah, yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk mengakui kelemahan dan kekurangan kita? Yang kedua, untuk menunjukkan kerendahan hati kita bahwa kita butuh Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Ya, orang yang sombong sukar sekali untuk meminta maaf pada orang lain atau untuk mengakui dosanya pada Tuhan. Tetapi dengan kita mau untuk mengakui kesalahan dan kekurangan kita, itu akan membuat Tuhan menjadi terkesan dan senang. Sebab Tuhan sangat suka sama orang yang rendah hati. Ya, jadi jangan takut untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan kita, sebab di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Nah, jadi kita tidak sendiri untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita,
tetapi ada Tuhan yang membantu kita. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kalau seandainya kita sulit untuk menyadari atau tidak tahu kelemahan kita sendiri bagaimana? Mungkin ada juga yang bertanya, dari mana kita bisa tahu bahwa kita punya kelemahan dan kekurangan itu? Nah, tenang. Tuhan juga sudah pakai orang di sekitar kita untuk menyatakan kelemahan dan kekurangan kita. Nah, atau jika kita punya orang terdekat di sekitar kita seperti sahabat, ada teman dekat, ataupun orang keluarga. Nah, kita juga bisa terbuka untuk cerita ke mereka dan tanya pendapat mereka tentang diri kita. Nah, nggak ada salahnya kan kalau misalnya kita cerita tentang diri kita ke orang lain. Jadi dengan ini kita bisa tahu bagaimana sosok diri kita di mata mereka. Selain itu, kita juga harus siap menerima kritik dan saran yang mereka berikan untuk kita supaya untuk membangun kepribadian yang lebih baik lagi dalam diri kita. Nah, dan masih banyak cara lain yang Tuhan lakukan untuk menyatakan kelemahan dan kekurangan kita. Nah, poin pentingnya, bagaimana cara supaya kita bisa memperbaiki kekurangan dan kelemahan di dalam diri kita? Yang pertama, rajin mengoreksi diri. Salah satu caranya adalah mau menerima kritik dan saran. Ya, kita benar-benar perlu mengetahui kelemahan dan kekurangan diri kita. Jadi bukalah diri kita, bukalah pikiran kita untuk kita bisa menerima segala kritikan dan saran orang lain terhadap kita. Dan jadikan kritik dan saran tersebut pemicu semangat untuk bisa kita memperbaiki diri atau mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Nah, yang kedua, jadikan motivasi untuk mau berubah. Nah, ini poin penting yang kedua. Jadi, tanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu menjadi orang yang lebih baik. Berpikirlah positif tentang diri kita. Jadikan kelemahan, kekurangan, kesalahan masa lalu itu sebagai pembelajaran. Karena hidup kita adalah salah satu pembelajaran. Jadi, kita tidak pernah akan berhenti belajar selama kita belum mencapai tujuan akhir dari kehidupan. Ya, kita harus punya semangat dan motivasi diri untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita. Ya, kita semua di sini punya kekurangan, kita di seluruh dunia ini punya kelemahan. Namun bila kita mampu memahaminya, kekurangan itu sebetulnya bisa menjadi nilai lebih dalam diri kita. Ya, jadikan kekurangan kita itu sebagai kelebihan. Ya, kelebihan dalam diri kita. Jadi terkadang di balik kelemahan yang ada dalam diri kita itu ada satu tujuan yang Tuhan berikan. Tujuannya agar kita mau belajar untuk lebih rendah hati, ya. Jadi Tuhan punya tujuan juga dalam kelemahan kita. Oke. Nah, jadi yang ketiga, poin yang ketiga itu dekat dengan Tuhan, ya. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita mau diubah dan berubah. Dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh kisah-kisah orang-orang biasa yang memiliki kelemahan, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Contoh kita sebut saja Musa. Ya, di Keluaran 4 ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, sebelum Musa menjadi pemimpin besar bangsa Israel, dia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa dirinya tidak layak untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan memilih Musa untuk menjadi bangsa Israel. Ya, jadi walaupun Musa punya kelemahan, dia merasa bahwa dia nggak mampu untuk memimpin bangsa Israel, tapi Tuhan mau pakai Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, dan saya juga mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa di dunia saat ini pun ada contoh kisah salah satu sosok seorang laki-laki yang memiliki kekurangan dan kelemahan dalam dirinya, akan tetapi Tuhan mau pakai dia secara luar biasa melalui kekurangan dan kelemahannya. Bahkan melalui kelemahan kekurangan yang dia miliki, dia mampu menginspirasi banyak orang di dunia, ya, dan orang juga banyak mengenalinya, ya. Jadi kalian tahu siapa orangnya?
Nah, pasti kalian juga penasaran kan siapa? Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Nick Vujicic merupakan seorang motivator terkenal asal Australia. Ia dilahirkan dengan keadaan yang tidak sempurna pada 4 Desember 1982. Orang tua Nick membesarkannya dengan hati yang penuh gundah. Namun, orang tuanya percaya bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat dan dibesarkan. Setelah Nick besar, ia mulai menyadari akan kekurangannya dan bermimpi agar bentuk badannya bisa berubah. Namun, semakin ia berharap, Nick pun semakin merasa depresi dengan kondisi tubuhnya. Beruntung akhirnya, Nick bisa menerima dengan ikhlas kenyataan itu. Nick kemudian bertekad untuk memulai hidup barunya. Dengan susah payah, ia berlatih berdiri dan berjalan. Ia juga belajar membaca dan menulis agar bisa mandiri. Pada umur 17 tahun, Nick mendirikan sebuah organisasi non-profit yang bernama Life Without Limbs, yang khusus menangani anak-anak penyandang disabilitas. Organisasi ini ia dirikan untuk memberikan semangat, berbagi pengalaman, cinta dan kasih kepada sesamanya yang memiliki kekurangan agar tetap tegar menjalani hidup. Sejak itu, Nick sudah mulai banyak memberikan motivasi di hadapan khalayak ramai. Ia bercerita tentang kisahnya dan berusaha membangunkan semangat para penontonnya. Dari kemampuannya itu, Nick dikenal dunia dan sudah diundang ke 54 negara untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Ia memberikan ceramah di hadapan para eksekutif, pegawai kantor, masyarakat, remaja, dan siswa sekolah. Selain itu, tubuhnya yang memiliki keterbatasan tidak menghalangi dirinya untuk mengukir prestasi di dunia pendidikan. Pada usianya yang ke-21 tahun, Nick berhasil lulus dari Griffith University dan meraih 2 gelar sekaligus, yakni akuntansi dan perencanaan keuangan. Hebat sekali ya, friends! Ia juga telah menyelesaikan buku pertamanya berjudul Life Without Limits pada tahun 2010 dan membuat salah satu video motivasi tentang dirinya yang berjudul No Arms, No Legs, No Worries. Sampai saat ini, Nick masih tetap aktif untuk memberikan ceramah motivasi. Ia yakin bahwa setiap manusia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti dirinya. Di balik ketidaksempurnaan fisiknya, ia mampu memotivasi banyak orang yang memiliki fisik sempurna namun merasa tidak berguna. Rangkong jadi kagum nih dengan sosok yang satu ini, friends. Nah, dari video singkat dari kisah seorang Nick yang barusan kita lihat bersama tadi, saya percaya dan yakin bahwa kita semua bisa membuat kelemahan dan kekurangan dalam diri kita itu menjadi suatu kelebihan yang luar biasa dan bisa menjadi berkat juga untuk orang di sekitar kita. Nah, saya punya ayat terakhir di 2 Korintus 8 ayat 14, dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, jadi kelemahan dan kekurangan dalam diri kita itu bukan hal yang harus kita ratapi, harus kita tangisi, ataupun harus kita biarkan terus-menerus tinggal dalam diri kita. Enggak, tapi kita harus perbaiki ya. Karena dengan itulah tandanya bahwa kita mau untuk belajar. Nah, bagaimanapun untuk mengubah kelemahan dan kekurangan menjadi kelebihan, kita harus memahami proses ini tentang diri kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan diri kita. Nah, ingat teman-teman bahwa kelemahan kita tuh bisa diubah menjadi kelebihan asalkan kita mau belajar dan terus mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada pepatah yang mengatakan Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita hidup apa adanya. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita. Nah, inti dari tujuan tema di minggu ini, Tuhan mau pakai hidup kita. Tidak peduli apapun latar belakang hidup kita, bahkan Dia pun tidak peduli kelemahan kita, kekurangan kita sekalipun. Tapi asal kita mau belajar dan diajar, ya, itu Tuhan pasti berkenan untuk pakai hidup kita lebih lagi. Ya, meskipun kita memiliki banyak kelemahan, ya, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan. Kita adalah bejana-bejana Tuhan dan Tuhan adalah pengerjanya.
Saat kita diizinkan dia bekerja melalui kelemahan kita, dia akan membuat ataupun membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Jadi segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan karena dia yang memberikan kekuatan. Oke, mungkin sampai sini dulu seri firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi kekuatan buat teman-teman untuk terus mau memperbaiki setiap kekurangan dan kelemahan dalam diri teman-teman. Oke, saya mau ajak teman-teman untuk terus mau belajar dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Amin. Oke, mari boleh siapkan hatimu, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar ya Tuhan dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang boleh kami dengar ya Tuhan itu boleh tumbuh dalam hati kami ya Bapa, dan itu boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau materaikan setiap firman-Mu ya Bapa. Apapun yang pun terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau ya Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang akan terus pakai kami lebih lagi untuk jadi bejana-Mu ya Bapa. Melalui kelemahan kami, melalui setiap kekurangan kami Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau punya tujuan besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, di Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai mereka Bapa untuk menjadi Bapa generasi-generasi yang siap untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pakai anak-anak muda di Indonesia ya Tuhan, di Palembang ini ya Bapa, untuk menyatakan setiap kemuliaan-Mu Bapa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kondisi saat ini ya Tuhan. Biarlah kami percaya Bapa, ada kuasa-Mu yang bekerja Bapa. Biarlah apapun yang terjadi saat ini ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkau gak akan pernah tinggali kami Bapa. Bahkan Engkau selalu ya Tuhan memberkati, bahkan melindungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah Engkau materaikan setiap firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan buat kami Bapa, dan boleh menjadi Bapa pedoman dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap hati kami, ini setiap jiwa kami Bapa. Biarlah firman-Mu hidup dan bertumbuh dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik aja ya, dan semoga global pandemi ini cepat berakhir. Dan di sini aku mau bawain salah satu level up nih tentang willingness to admit atau bersedia untuk mengakui kekurangan kesalahan kita. Nah, di sini aku mau pakai salah satu objek lesson yaitu kalender. Pasti kalian ada semua kan kalender di rumah. Nah, kalender ini punya fungsinya loh, yaitu menandakan event-event atau mungkin hari-hari yang bermakna buat kita. Apalagi pas kita di rumah aja nih, pasti kita sering banget kan lupa tanggal. Nah, kalender ini fungsinya untuk mengingatkan kita hari ini hari apa dan tanggal berapa. Nah, di sini aku mau pakai satu kalender 2019 nih. Kalender 2019 sih pasti kebanyakan nggak ada yang nyimpen lagi kan, bahkan nggak ada lagi loh yang jual. Kenapa? Karena sudah expired, udah kadaluarsa ya. Dan yang kita butuhkan sekarang tuh bukan kalender 2019, yang kita butuhkan itu kalender 2020. Sama seperti kalender 2019, dosa kita yang dulu tuh nggak perlu menetap dengan kita, yang seperti ngomong kasar, melawan orang tua, menyontek, membolos ya. Itu nggak perlu lagi menetap dengan kita ketika kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dosa-dosa itu tuh sudah useless, nggak berguna lagi ya. Dan ada baiknya juga untuk kita melepaskan segala dosa-dosa itu. Nah, di sini aku mau bagiin satu ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dan ketika kita bertobat, ya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekian level up dari saya, dan God bless you.
Teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biar firman ini jadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan akhirin ibadah online kita hari ini. Siapkan hatimu untuk kita bisa terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan kita. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, supaya hidupmu terus jadi berkat dan hidupmu terus berbuah, untuk buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita sorakan, amin.